Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Adapun alkimia batin monster, dia tahu bahwa memakannya dapat sangat meningkatkan kultivasinya. Namun, vitalitas kekerasan itu menyebabkan semua orang yang ingin mengandalkan alkimia dalam monster untuk meningkatkan kultivasi mereka menuju kematian mendadak. Setidaknya dalam kesannya, tidak ada yang selamat. Akibatnya, pembunuh dari banyak organisasi pembunuh tidak bunuh diri dengan menelan racun, tetapi menelan alkimia dari monster-monster itu. Karena tingkat keberhasilannya 100%. Tapi apa yang dia lihat barusan? Setelah menelan inti dalam monster, dia tidak hanya tidak mati, tetapi dia juga bisa meningkatkan tingkat kultivasinya. Pandangan dunia Yusaniang runtuh sedikit demi sedikit. Orang ini yang tampaknya dalam masa pelatihan, apa basis kultivasinya yang sebenarnya? Yusaniang tidak berani berpikir. Setelah Su yang mengangkat basis budidaya Ling Qingshu, dia berjalan ke sisi teratai salju jiwa es. Teratai salju es berwarna putih seluruhnya, memancarkan cahaya cemerlang, dan terlihat sangat suci. Dengan benda ini, kamu bisa memperbaiki pil semacam itu. Su yang bergumam pada dirinya sendiri, dengan senyuman di wajahnya. Terakhir kali dia meninggalkan penghalang, teratai salju jiwa es adalah ramuan terbaik dunia, selama satu tanaman muncul, pasti akan menarik tembakan kuat yang tak terhitung jumlahnya untuk merebutnya. Kali ini, status Ice Soul Snow Lotus anjlok, dan itu hanya bisa menarik para pembudidaya Golden Core Stage untuk memperjuangkannya. 10.000 tahun terlalu lama, dia tidak tahu apa yang terjadi. Namun, ini memberinya secercah harapan. Dia benar-benar telah berlatih Qi terlalu lama, dan dia telah terjebak dalam periode pelatihan Qi selama 100.000 tahun. Menerobos dan mempraktikkan Qi telah menjadi obsesinya. Berlatih Qi, saya akan melatih ibunya. Kali ini saya meninggalkan bea cukai, saya pasti akan menerobos pelatihan Qi dan mencapai yayasan. Su yang mengertakkan gigi. Leluhur? Ling Qingshu memandang Su yang telah lama menatap teratai salju jiwa es, dan tidak bisa membantu tetapi berbisik, karena auranya berangsur-angsur menjadi ganas. Su yang kembali ke akal sehatnya, memandang Ling Qingshu, dan berkata sambil tersenyum, aku baik-baik saja, ayo pergi, sekarang teratai salju jiwa es ini juga di tangan, ayo lanjutkan untuk mendapatkan pedang. Su yang berpikir sejenak, menoleh dan berkata kepada Yusaniang. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, bukankah kamu hanya ingin bersandar di pohon besar agar kamu bisa menikmati keteduhan? Saya memberi Anda kesempatan ini. Yusaniang tampak gembira ketika mendengar ini, selama dia didukung oleh Su yang, pohon besar, apalagi yang akan dia takuti. Terlepas dari perintah orang dewasa, jika ada yang perlu saya lakukan, saya pasti akan berusaha sekuat tenaga, kata Yusaniang, menekan kegembiraan di dalam hatinya. Dia tahu bahwa jika dia ingin bersandar di pohon besar, dia secara alami harus membayarnya, pohon besar itu tidak bisa membiarkannya bersandar tanpa alasan. Kedepannya, kalian akan lebih memperhatikan berita tentang segala jenis elisir, terutama level Ice Apparition Sausurea, atau yang lebih advance. Kapanpun kalian punya berita, datang dan beritahu saya, paham? Yusaniang mengangguk dan berkata, oke, saya mengerti. Sekarang setelah kamu mengerti, jangan ikuti aku lagi. Kamu tidak cocok untuk mengikutiku. Yusaniang tercengang, lalu mengangguk dan berkata, oke. Setelah Yusaniang pergi, Su yang dan Ling Qingshu berjalan menuju Jue Bingshan lagi. Ju Bingshan bukanlah gunung besar, tapi hanya bukit setinggi sekitar 300 meter. Meski gunungnya tidak tinggi, tebingnya yang hampir 90 derajat, puncak gunung setajam ujung pedang, dan batu es halus yang terlihat seperti cermin dan bersinar dengan cahaya perak semuanya menunjukkan bahwa ini bukan gunung biasa. Namun, Su yang masih tidak menyangka akan ada begitu banyak orang di sekitar gunung Juebing. Di gunung ini, ada sedikit fluktuasi energi spiritual, meski samar, tapi sangat kental, pasti ada harta karun. Karena tidak ada orang lain yang pergi, saya pikir kita harus tinggal dan melihat-lihat, jika tidak, akan memalukan jika kita melewatkan harta karun itu. Namun, gunung ini dikelilingi oleh tebing, dan es serta bebatuannya masih sekokoh batu, dan sama sekali tidak dapat rusak. Kami telah melihatnya dari atas ke bawah dan tidak menemukan apapun. Su yang lewat, dan semua komentar orang-orang ini ada di telinganya.
Tampaknya pembudidaya lain juga tidak bodoh, gumam Suyang. Saya melirik, dan semua yang hadir adalah penggarap tahap inti emas, dan tidak ada tahap jiwa yang baru lahir atau tahap jiwa baru lahir setengah langkah. Ya, benar-benar ada harta di dalamnya, itu pedang. Saya menyarankan Anda untuk membubarkannya, karena pedang itu milik saya. Suyang berkata dengan ringan, dan segera mata semua orang terfokus pada Suyang. Beberapa pembudidaya di tahap inti emas terakhir memandang Suyang dengan kaget, dengan niat membunuh yang menakjubkan di mata mereka. Ku bilang adik kecil ini, kamu sedang dalam masa pelatihan, di mana ada keberanian untuk melengking. Seorang prajurit di tahap akhir Jindan, dengan arogan berjalan di depan Suyang. Suyang dan Ling Qingshu di sebelahnya berada di tahap awal Jindan dan periode pelatihan Qi, dia benar-benar tidak peduli dengan mereka. Selain itu, penampilan Ling Qingshu dianggap yang terbaik di antara wanita yang pernah dia lihat. Ibu, siapa namamu? Aku tertarik padamu, ikuti aku. Pria itu menatap dada Ling Qingshu secara kontemplatif, adapun Suyang di sebelahnya, dia mengabaikannya. Orang-orang di sekitar mengalihkan pandangan mereka ke sisi ini, dan ada pertunjukan yang bagus di wajah mereka. Hei, bukankah ini si setan Chen Guangdao? Kedua orang itu tidak beruntung. Ya, dikatakan bahwa meskipun Chen Guangdao ini hanya berada di tahap tengah inti emas, ia memiliki kekuatan dari tahap inti emas selanjutnya. Seorang kultivator dalam periode pelatihan Qi benar-benar bisa masuk. Ini harus menjadi kekuatan di belakang panggung. HMPH, bahkan jika ada kekuatan di belakang panggung, menurutmu apakah di belakang panggung mereka dikeraskan oleh bakstage Chen Guangdao? Memikirkan kekuatan di belakang Chen Guangdao, orang yang mengatakan bahwa Su yang berada di belakang panggung baru saja diam. Kamu ingin mati. Bagaimana temperamen panas Ling Qingshu bisa menahan pria sembrono seperti itu? Dengan suara gemerincing, dia menghunus pedangnya dan menikamnya. Pedang kehidupan ekstrim. Kecepatan Ling Qingshu tiba-tiba meningkat, dan dengan pedang yang menentukan, dia menembus dada Chen Guangdao. Wajah Chen Guangdao serius, dan kekuatan ledakan Ling Qingshu melebihi imajinasinya. Namun, dia tidak takut, dan mengeluarkan pisau merah menyala dari belakang. Tebas dengan keras. Pisau itu menebas secara vertikal, dan terdengar ledakan keras, seperti guntur, kilatan api tiba-tiba muncul, dan separuh dari langit yang dipantulkan adalah cahaya merah. Ledakan. Ling Qingshu dan Chen Guangdao meledak bersama, dan setelah ledakan itu mengangkat salju ke tanah dan pemandangannya mengejutkan. Su yang memandang Ling Qingshu dengan ringan dan menggelengkan kepalanya. Ling Qingshu lebih dari berani dan kurang dalam strategi. Untuk menghadapi orang kuat yang suka menggunakan kekerasan, dengan strategi, tidak perlu menghancurkan. Ling Qingshu dan Chen Guangdao bertarung menjadi satu kelompok, dengan gerakan dan trik yang ganas. Tapi tidak butuh waktu lama bagi Ling Qingshu untuk secara bertahap dirugikan. Su yang menyaksikan adegan pertempuran, Ling Qingshu hampir kalah, berjuang untuk mendukungnya, seolah-olah sampan kecil dalam gelombang besar akan terbalik kapan saja. Hei, Ling Qingshu tidak memiliki pengalaman tempur, biarkan dia mengasah pengalaman bertarungnya, gumam Suyang. Dia dengan sengaja mengembangkan Ling Qingshu menjadi generasi Tianjiao, sebagai master dari sekte Tianlan, memimpin sekte Tianlan menuju kemuliaan lagi.